Baik, kepada Bapak Edi Mulyadi, WUC ITN, waktu dan layar saya persilakan. 30 menit Pak Edi untuk presentasi dan dilanjutkan 15 menit untuk nanti sesi tanya jawab. Silakan Pak Edi. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada dalam forum yang sangat luar biasa ini di tengah pandemik yang masih mengintai, yang masih membelenggu negara kita Indonesia. Bahkan tadi saya juga sangat terharu melihat teman-teman yang sangat antusias mengikuti kegiatan ini, masih pakai hazmat, kemudian masih berada di ruang rawat. Luar biasa. Salam hebat untuk kalian semuanya. Saya selalu senang bisa berada di tengah diskusi yang sangat luar biasa ini. Tentunya juga yang terhormat para pembicara yang sudah duluan, Prof. Hari Krishna dari Malaysia, kemudian CEO Care, ada Mas Sashin, kemudian ada Honorable Ryan from Filipina, kemudian ada Mas Saiful dari Makassar, dan teman-teman dari Beriskar dan seluruh partisipan yang sangat luar biasa. Izinkanlah saya untuk mendiskusikan materi pada hari ini dengan judul korelasi dari perawatan teknik perawatan luka dengan stabilitas kadar glukosa di dalam darah. Tentunya ini menjadi sudah barang yang tidak terlalu tidak pernah kita dengar, bahkan ini menjadi suatu hal yang sering kita jumpai sebenarnya. Bahwa pada saat kita melakukan perawatan luka, mungkin banyak hal yang harus kita perhatikan, karena untuk sesuatu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, mungkin kita harus melakukan dengan baik pula. Nah, bagi teman-teman yang nanti juga ingin berkorespondensi dengan saya, ini kira-kira alamat email saya, kemudian alamat saya bertugas dan lain sebagainya. Nah, adapun yang ingin kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini dalam waktu yang hanya 30 menit, mungkin nanti ada pendahuluan, kemudian kita akan diskusi sedikit terkait detailnya, yang tadi sudah juga disebut oleh Mas Muslim, dan juga saya akan melakukan juga mendiskusikan tentang psychological disorder, kemudian cortisol effect, kemudian juga teknik, dan nanti tentunya tentang kesimpulan apa yang sudah kita coba bahas. Nah, teman-teman juga paham bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa merawat luka ini merupakan sebuah skill dan seni yang juga pada saat kita melakukan ini bisa menghasilkan holistic therapeutic atau holistic terapi bagi pasien. Ya, jadi kita tidak berharap hanya merawat fisik, karena fisiknya saja yang kita rawat tanpa melihat hal-hal yang lain di fisik, ini menjadi suatu hal yang tidak akan mendukung tetap proses healing. Dan tentunya ini mengawali proses diskusi kita pada hari ini. Teman-teman yang saya pikir di sini adalah praktisi, kemudian juga akademisi dan mahasiswa yang memang concern tentang perawatan luka. Jadikanlah tindakan perawatan luka atau merawat luka itu sebagai tindakan yang betul-betul bisa dirasakan dampaknya oleh pasien secara holistik. Biopsikososial yang betul-betul membuat kita kembali kepada hal selama ini sudah terkait dengan perawatan luka yang kita lihat ada pasien saat kita kembali kita oleh karena itu saya bersepakat dan ingin mendiskusikan ini dengan teman-teman bahwa tidak hanya fisik yang kita rawat, tetapi kondisi yang lain juga mesti menjadi perhatian kita. Sebagaimana juga sudah dijelaskan secara sangat luas tadi oleh Prof. Ari, kemudian disambung oleh Mr. Hashim, bahwa diabetes ini merupakan suatu penyakit yang tidak misterius, tetapi menjadi silent killer dengan banyak sekali komplikasi-komplikasi. Banyak hal baik terjadi komplikasi yang makrovaskuler maupun mikrovaskuler yang sudah dijelaskan tadi. Salah satunya adalah kita bisa melihat
bahwa pada kondisi diabetes mellitus tentunya ada suatu kondisi akibat gangguan metabolik karena ketersediaan insulin yang kurang atau defisiensi atau sama sekali ketiadaan insulin. Kondisi ini akan mengakibatkan kondisi peningkatan kadar gula darah di atas level yang normal atau dikenal dengan hiperglikemia. Nah, kondisi hiperglikemia seperti tadi disampaikan oleh pemateri sebelumnya juga kita lihat bahwa ada pasien bahkan ini tidak merasakan sebagai suatu gejala awal sebagai diabetes. Mereka menganggap biasa. Bahkan separuh dari 6% tadi di Indonesia itu masih menganggap dirinya tidak menderita diabetes dan sebagainya. Nah, permasalahan yang terjadi tidak hanya fisik tadi kita sudah sepakati, melainkan bahwa masalah akibat gangguan metabolik ini pada diabetes juga bisa mengakibatkan gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis, mengganggu psikologis. Seperti jelas ansietas. Mereka akan merasakan apakah kondisinya akan semakin buruk, apakah nanti terjadi pelemahan, bahkan nanti terancam dengan amputasi. Bahkan tadi pasca amputasi di tahun pertama, maka kematiannya sangat. Dan ini juga kita temukan pada pasien-pasien kita yang atau melalui keluarga yang kita dapatkan pada saat berkunjung ke tempat praktek kita. Kemudian perburukan atau kondisi perubahan struktur tubuh atau fungsi dari tubuh ini juga akan membuat pasien-pasien kita atau orang-orang yang mengalami diabetic foot ulcer atau diabetic ulcer ini juga tentunya akan memenuhi konsep gangguan konsep diri atau gangguan body image. Bagaimana tadinya mereka bisa berjalan dengan bagus, punya kaki yang cantik, tiba-tiba ada kematian jaringan, kemudian ada perubahan bentuk dan ada kerusakan-kerusakan yang membuat mereka tidak bisa menjadi lebih baik dan lebih menikmati kondisi itu. Nah, oleh sebab itu, masalah ini juga didukung oleh sebuah model konseptual yang disampaikan oleh Wermont dan Rockland tentang supportive therapy, di mana gangguan mental seseorang itu juga bisa disebabkan oleh ada gangguan biologikal, ya, ada gangguan fisik, psikologikal, ya, ada gangguan sosial. Jadi ketika permasalahan ini, ketika problem ini menjadi satu dasar bagaimana seorang itu akan juga rusak mentalnya, akan juga mengalami gangguan mental. Nah, seperti tadi karena ada masalah di fisik, ada masalah berhubungan dengan biologikal tubuhnya, ini menjadi sesuatu yang kondisi yang tidak baik dan akan mengalami gangguan mental. Kemudian gangguan psikologis ini juga menjadi hal yang sangat penting yang kadang-kadang juga di format pengkajian kita ini juga membutuhkan pendalaman yang lebih dalam tentang bagaimana kita bisa menggali gangguan psikologi yang dialami oleh pasien kita. Karena seperti bagaimana kita ketahui, salah satu yang menghambat proses limpah kita adalah bagaimana terjadinya stresor. Salah satu stresor yang kita kenal adalah pasti stresor psikologis. Selain tadi stresor yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme yang sudah dipaparkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu ini menjadi satu clue yang sangat penting bagi kita atau kunci sangat penting dalam kita merawat pasien. Untuk apa kita menggunakan berbagai macam dressing yang memang kualitasnya bagus, harganya mahal dan sebagainya. Tetapi pada saat kita tidak mampu mengeliminir atau mengkondisikan psikologisnya menjadi lebih aman, lebih nyaman, ini akan berakibat tidak baik kepada kondisi proses penyembuhan luka. Oleh karena itu, kita tentunya tahu bahwa proses stresor yang dialami oleh berbagai masalah, bisa fisikal atau mekanikal, kemudian bisa karena infeksi dan psikologi, dan defisiensi zat-zat fisiologis tubuh kita, ini juga akan memunculkan atau akan menstimulus keluarnya hormon-hormon stres atau hormon-hormon yang tergolong dalam golongan katekolamin seperti adrenalin, kemudian glukagon, kemudian juga kortisol yang lebih punya peran penting dalam stresor. Kita bisa melihat bahwa
efek kortisol. Apa efek kortisol sebenarnya pada proses tubuh kita yang akan mengganggu. Kortisol ini juga sering disebutkan di beberapa literatur. Untuk Pak Edi, Mas. Pak Edi. Baik Bapak Ibu, sebentar, ini sepertinya ada trouble di Zoom Pak Edi. Halo, Assalamualaikum Pak Edi. Sebentar. Mungkin ada trouble yang terjadi di monitor Pak Edi ataupun di Zoom-nya Pak Edi. Baik, sambil lalu kita menunggu Pak Edi kembali. Jadi sudah dijelaskan tadi mengenai bagaimana korelasi antara psikologis. Ternyata bukan hanya tentang sistemik yang ada ataupun metabolisme yang ada dalam pasien-pasien dengan diabetes, tapi juga ternyata psikologi merupakan suatu hal yang penting, ya, psikologi, di mana stresor-stresor tadi juga dapat mengganggu terhadap proses asuhan keperawatan yang sudah kita lakukan. Oke, Pak Edi sudah bisa masuk lagi? Halo Pak Edi, sebentar Pak, ini mic-nya Pak, mohon. Sudah terdengar suaranya? Halo Pak Edi. Halo, sudah terdengar suaranya? Ya, mohon maaf Pak, tadi tiba-tiba keluar Pak Edi. Ya, mati listrik di sini rupanya. Oh iya, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf. Ya, memang ada gangguan teknis terus nih. Ya, bisa dilanjut Pak ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, Baik, tadi kita sudah sampai tentang peningkatan kadar glukosa darah sebagai efek pertama dari kortisol. Kemudian efek yang kedua dari kortisol adalah bagaimana kortisol juga menurunkan daya imunitas tubuh kita dengan menghambat proses pengeluaran limfosit T. Kita tahu bahwa limfosit T merupakan daya imunitas spesifik yang dikeluarkan oleh tubuh kita untuk mengeliminir atau mengatasi infeksi dalam tubuh kita. Kemudian juga menghambat proses pelepasan enzim proteolitik yang kita kenal bahwa enzim proteolitik ini sangat dibutuhkan pada masa proses inflamasi untuk melakukan penguraian dari jaringan-jaringan yang nekrotik atau jaringan-jaringan yang sehat dari dalam tubuh. Kemudian juga dia juga menurunkan proses pengeluaran interleukin. Ini kita juga paham bahwa interleukin ini juga sangat berfungsi pada sisi imunitas tubuh kita. Kemudian sistem hormon kortisol ini juga punya efek untuk peningkatan permeabilitas kapiler. Dan satu lagi adalah bagaimana juga dia akan menghambat proses pelepasan limfosit dan pergerakan limfosit, sehingga ini juga akan memacu timbulnya peningkatan proses infeksi sebagaimana yang kita diskusikan sebelumnya tadi. Nah, dari bagan ini bisa kita lihat, atau dari gambar ini bisa kita lihat, stresor itu sebagaimana kita pastikan tadi, ini adalah karena adanya proses infeksi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Saya hanya fokus pada dua persoalan ini, yaitu psychological juga, yang nanti dua hal ini menjadi pemicu lepasnya hormon kortisol atau hormon stres tadi. Nah,
permasalahan infeksi dan psikologikal yang mengakses lepasnya hormon ini akan mengakibatkan proses peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Dan kita tahu bahwa peningkatan kadar glukosa di dalam darah punya efek yang tidak baik. Nah, yang pertama, bisa menurunkan daya tahan tubuh kita tadi. Sudah kita lihat menurunkan daya tahan tubuh, imunitasnya menurun. Kemudian juga bisa meningkatkan aktivasi dari mikroorganisme. Kemudian juga meningkatkan meningkatkan perkentalan darah sehingga perfusi aliran darah menjadi menurun ke organ-organ. Apalagi tadi kerusakan makrovaskuler, kerusakan mikrovaskuler, sehingga oksigen dan makanan tidak akan menjadi tidak tersampaikan dengan baik ke jaringan-jaringan yang membutuhkan hal tersebut. Sehingga kalaupun ada luka, ini menjadi proses yang sangat lambat. Di mana tadi kita lihat bahwa tanda-tanda dari salah satu luka diabetes adalah proses penyembuhan yang menjadi melambat. Nah, inilah proses yang akan terjadi. Oleh karena itu, kita juga harus memikirkan atau melakukan sesuatu atau melakukan critical thinking dengan baik. Sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik dan perawatan luka yang lebih bagus. Seperti ini kita lihat. Ini adalah corneal gangren yang kita temukan pada salah satu kasus pada pasien di tempat kita. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan? Ini menjadi pertanyaan dan menjadi critical thinking kita di saat kita harus membangun critical thinking kita untuk terus berusaha dan memberikan perbaikan kepada pasien. Dan selanjutnya, bagaimana teknik perawatan luka yang mesti kita lakukan sehingga juga stabilan kadar gula darahnya menjadi terjaga. Ya. Nah, seperti kita sepakat di awal, kita tidak hanya merawat fisik mereka, kita tidak hanya merawat luka mereka, tapi kita harus menggali psikologisnya, sehingga efek-efek yang kita berikan ini bisa holistik, pasien dapatkan, bisa berdampak sangat bagus, sehingga pasien bisa pulih dengan segera dan baik. Nah, sebagaimana yang kita juga sudah dapatkan, bahwa tren perawatan luka saat ini masih berfokus kepada perawatan luka dengan konsep perawatan luka yang menggunakan konsep lengkap. Jadi sampai saat ini model perawatan luka ini saya pikir masih belum tergantikan dan masih sangat cocok, masih sangat reversible untuk kita gunakan, representatif untuk kita gunakan, sehingga proses-proses perawatan luka itu menjadi lebih baik. Tentunya seperti kita katakan tadi, perawatan luka saja tanpa memperhatikan hal-hal yang lain ini juga menjadi ketidakpastian atau ketidaksinambungan dalam model perawatan luka kita. Nah, tentunya psychological approach atau pendekatan psikologis yang menjadi tandemnya bagaimana perawatan luka kita lakukan. Sehingga pada saat kita melakukan perawatan luka, pendekatan psikologis kita lakukan, saya yakin dan semua kita juga paham dan berdasarkan hasil riset mengatakan bahwa healing prosesnya akan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Nah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan atau teknik perawatan luka yang mesti kita lakukan? Saya hanya meng-compare model atau teknik perawatan luka ke dalam proses langkah-langkah atau model perawatan kita. Lalu dari bagaimana kemampuan kita sebagai seorang klinisi wound care di dalam melakukan asesmen atau mengkaji, ya, mengkaji. Kita pada saat kita mampu mengumpulkan banyak data, banyak fakta, banyak informasi dari pasien ataupun keluarganya, insya Allah kita juga akan bisa menyimpulkan nanti masalah yang akan muncul. Nah, sehingga disinilah kita harus menguatkan bagaimana kita melakukan holistic assessment tentunya. Tidak hanya bagaimana kita harus mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya luka, kemudian sudah berapa hari luka itu muncul, kemudian faktor-faktor yang menghambat. Karena pada saat kita menggali ini banyak hal-hal data-data itu yang selalu kita akan dapatkan dan akan selalu beriring dengan temuan-temuan kita. Kita bisa melihat contoh. Pada saat ada pasien datang ke tempat perawatan, didukung oleh keluarga, datang dengan keluarga, kita lihat pasiennya bersemangat, sehingga ini proses healingnya juga akan lebih cepat.
Kemudian ada juga keluarga yang datang sendiri, kadang-kadang murung, kemudian tidak saya bilang ada glukosa tadi tidak bisa kita dapatkan. Ini beberapa hal yang harus kita dapatkan pada saat kita melakukan asesmen. Pada luka sendiri, saya pikir tadi Mas Asim juga sudah menjelaskan secara gamblang, secara luas apa saja yang harus mesti kita lihat pada luka itu sendiri. Nah, kemudian pada saat setelah kita mampu mengumpulkan data-data ini, tentunya kita harus menentukan apa masalah keperawatan yang muncul, apa masalah keperawatan yang akan muncul, sehingga apakah yang kita lakukan hal-hal yang mesti kita segera selesaikan terkait dengan keperawatan tadi, misalnya tentang gangguan integritas kulit, kita bisa mungkin intervensinya harus kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan dasar luka, dari luka yang warna hitam menjadi kuning dan menjadi merah, itu seperti itu secara gamblangnya. Ya. Nah, dan pada saat kita mempersiapkan dasar luka ini juga tidak selalu gampang, tidak selalu mudah. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kondisi pasien, kemudian kita juga harus melihat bagaimana kemampuan pasien finansialnya, kemudian juga kita juga harus melihat bagaimana keterangan psikologis pasiennya. Ini menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana menentukan implementation itu. Dan tentunya juga ada pasien yang pada saat kita tadi kontrak di awal, ya sebelum kita melakukan, atau pada saat kita melakukan asesmen sekalian dengan pengisian inform consent. Nah, di sini juga kadang-kadang ada pasien yang memang kadang-kadang tidak diberikan pemahaman yang jelas pada saat perawatan luka di pertama, ini juga akan menimbulkan kerumitan dan kompleksitas masalah yang lain. Nah, oleh karena itu sampai saat ini pun kalau kita melakukan wound preparation, saya pikir juga time ataupun time ya ini masih relevan untuk dilaksanakan. Bagaimana kita mempersiapkan jaringan yang sehat, bagaimana kita mempersiapkan jaringan yang sehat, dan sudah dikatakan model debridement yang bisa kita gunakan. Yang paling aman adalah otolytic atau autolytical debridement, kemudian enzymatic debridement, mechanical debridement, dan beberapa yang lain yang bisa kita gunakan untuk bisa mengeliminir atau menghilangkan jaringan-jaringan atau debris yang tidak dibutuhkan oleh jaringan. Nah, kemudian di infection atau inflamasi ini tadi menjadi catatan penting bagi kita. Tidak semua luka membutuhkan antimikrobial. Tadi dari singgung, sepakat. Tidak semua luka membutuhkan antimikrobial. Tapi kapan luka itu membutuhkan antimikrobial, kapan luka itu tidak membutuhkan antimikrobial, ini harus menjadi catatan penting bagi kita. Nah, untuk menjaga infeksi, selain melakukan cleansing yang sangat adekuat, ya, cleansing tadi bahkan sudah ada cairan penjidokan yang sudah dipaparkan, kemudian kita juga setidaknya kita melakukan pencucian luka dengan menggunakan tap water, air biasa kita masak, kemudian jangan mendidih kita langsung siram, tapi kita dinginkan dulu, kemudian baru kita cuci, kita gunakan untuk cuci luka, itu juga tidak ada persoalan. Karena hasil pemeriksaan, hasil penelitian itu sudah dilakukan penelitian antara penggunaan NaCl 0,9% dengan tap water itu tidak ada perbedaan signifikan dalam mengurangi mikroorganisme pada luka, kecuali beberapa cairan pabrikan yang sudah disampaikan tadi, ya, atau ajang bleaching. Kemudian kita juga harus berpedoman kepada wound infection continuum tadi sudah disebutkan, mulai dari kontaminasi, kemudian kolonisasi, lokal infeksi. Di lokal infeksi kita masih bisa melakukan treatment, misalnya mencuci dengan adekuat, ya. Kemudian juga sudah bisa kita menggunakan antimikrobial yang sifatnya tidak berlebihan kepada pasien. Nah, kemudian nanti pada kondisi yang sudah sliding, jadi itu sudah membutuhkan antimikrobial yang lebih baik. Nah, hal seperti ini juga menjadi perhatian. Bagaimana nanti kita untuk mencapai proses epiteliasi dalam waktu yang tidak lebih dari 12 minggu. Nah, kemudian pendekatan. Mohon maaf Pak Edi. Mohon ya? maaf. Waktu kurang 5 menit Pak untuk presentasi dan nanti Oke, akan baik. dilanjutkan tanya jawab Pak Edi. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, pendekatan
psikologikal yang kita lakukan, tentunya ini harus empati, ya, ikut merasakan apa yang tapi bukan simpati, tapi ada juga dari empati ini berubah menjadi simpati sampai jadi keluarga, ya, ada juga, tapi nggak ada masalah. Kemudian kita di sini yang paling poin yang kedua ini menjadi lebih penting, bagaimana pasien harus mampu memberikan informasi, pasien harus mampu mengungkapkan perasaannya dengan kita. Makanya kita di sini memberikan kesempatan kepada pasien mengawali, menceritakan, dan kita menjadi pendengar yang baik. Express feeling ini menjadi sangat penting. Kemudian kita juga jangan hanya mendengar, kemudian nanti juga akan memberikan atau menggali hal positif yang pasien masih miliki, dan tidak ada salahnya kalau itu kita minta tolong pasien untuk mencoba, ya, untuk melakukan nanti apakah di rumah atau selanjutnya. Dan jangan lupa setiap apapun yang sekecil apapun hasil kebaikan atau hal positif, silakan berikan apresiasi, berikan pujian untuk pasien untuk meningkatkan harga diri, karena ini menjadi lebih penting. Karena tidak sedikit pasien yang datang harga dirinya memang sangat rendah, merasa tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nah, konseling dan edukasi terus dilakukan untuk memberikan pemahaman-pemahaman khususnya tentang perawatan luka dan dukungan yang diberikan baik oleh kita maupun keluarga. Ini menjadi sangat penting. Nah, terakhir bahwa kita ingin menyampaikan bahwa perawatan luka dengan pendekatan psikologi ini pasti akan memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi pasien. Dan tentunya kalau tadi infeksinya bisa terkontrol dengan penggunaan antimikrobial yang baik, kemudian dengan teknik yang kita lakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, kemudian hormon stresnya bisa dikurangi, insya Allah stability of blood sugarnya atau blood glucose levelnya juga akan jadi lebih baik dan stabil. Jadi mungkin ini diskusi kita pada hari ini. Senang selalu bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Mas moderator. Silakan Mas. Baik Pak Edi, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa Pak mengenai bagaimana tata laksana korelasi pendekatan perawatan luka, teknik perawatan luka dengan hubungannya tekanan darah yang stabil. Dan beberapa poin yang saya catat Pak Edi mengenai perawatan luka tadi, yang sangat menarik di sini adalah bagaimana pendekatan perawatan luka fokus kepada psikologinya dari setiap psikologi pasien ataupun stresor yang dihadapi oleh pasien, karena hal itu belum banyak terekspos ya di tengah-tengah pandemi seperti ini, dengan sangat banyak sekali stresor yang dihadapi oleh pasien-pasien kita. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan lebih lanjut nantinya. Dan silakan untuk para peserta webinar internasional yang ingin menanyakan perihal materi yang ketiga ini, bisa langsung untuk open mic ya, ataupun bisa tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada Nurse Edi Mulyadi. Baik, Pak Edi, sambil lalu menunggu pertanyaan dari peserta, Pak, mungkin saya ingin menanyakan tentang manajemen stres, ya, karena di tengah pandemi seperti ini, pasien-pasien dengan ulcus diabetikum, ya, sangat sulit untuk mengakses ke rumah sakit, ya, apabila ada sebuah kasus yang dibutuhkan tindakan-tindakan kedaruratan. Nah, mungkin ada trik ataupun tips ya, sepengalaman Pak Edi di Aceh dengan Edwicare-nya Pak, bagaimana sih untuk memanajemen kejadian-kejadian yang seperti itu Pak Edi? Mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman ataupun peserta webinar kali ini. Saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih Mas. Berbicara kondisi saat ini pandemi, jadi tentunya juga tidak jauh berbeda dengan tempat kita atau di daerah-daerah yang lain. Di Aceh juga sangat dirasakan bagaimana pandemi. Tetapi juga kondisinya mungkin tidak separah dengan teman-teman di Jawa atau di beberapa pulau yang lain. Memang kondisi pasien saat ini mereka lebih memilih atau cenderung untuk menetap diri di rumah ketimbang dia mungkin datang ke rumah sakit, dan bahkan mereka lebih memilih datang ke klinik. Jadi pada saat pandemi kondisi pasien di klinik ini seperti itu tadi, jadi mereka lebih memilih datang ke klinik. Yang
tadinya pasien belum datang ke tempat pelayanan di rumah sakit karena ada perawatan yang lain, ya. Sehingga ini perlu kita tangani. Nah, pendekatan yang kita lakukan selama ini, kita juga melakukan screening awal tentang apakah pasien itu, kita juga kebetulan dengan teman-teman di INWCCA sudah mengeluarkan pedoman atau screening bagaimana men-screening pasien pada saat datang klinik, khususnya di saat pandemi. Dan doakan teman-teman, disertasi saya juga saat ini juga sedang menyusun pengembangan protokol home care tentang perawatan luka di masa pandemi, ini sedang saya susun, insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang juga bermanfaat. Nah, pendekatan yang kita lakukan selama ini juga seperti dikatakan dengan teman-teman, saya di klinik juga menanamkan pada teman-teman bahwa pendekatan psikologis ini, apalagi masa-masa pandemi seperti ini, pasien butuh banyak informasi, butuh banyak hal-hal yang bisa membuat mereka lebih sejuk hatinya dan tenang. Jadi ini yang mereka butuhkan, sehingga datang ke klinik itu bukan menjadi satu ketakutan. Jadi saya pikir seperti itu, Mas. Baik Pak Edi, terima kasih. Dan sungguh menarik tadi Pak mengenai disertasi tentang bagaimana protokol kesehatan yang harus kita lakukan ya selama pandemi ini, karena memang sangat-sangat dibutuhkan Pak oleh rekan praktisi perawatan luka ya, khususnya dari teman-teman INWCCA yang mungkin sekarang juga sangat hati-hati untuk melakukan perawatan home care ya di tengah pandemi seperti ini. Dan semoga disertasinya dilancarkan Pak Edi, dan nantinya bisa dipublikasikan mengenai hasil dan jurnalnya kepada rekan-rekan perawat seluruh Indonesia. Dan pertanyaan selanjutnya Pak Edi, ini ada sudah masuk untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini pertanyaan dari Nurse Gunardi ya. Pak Edi ingin tanya, seberapa besar pengaruh kondisi emosi dan spiritual berpengaruh terhadap penyembuhan luka? Selain ada beberapa faktor fisik yang juga diperhatikan. Nah, ini pertanyaannya Pak Edi. Untuk Pak Edi, saya persilakan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Mas Gunardi dari Batu Raja, Palembang ya. Ya, punya faktor yang sangat luar biasa. Punya pengaruh yang sangat luar biasa, spiritual, kemudian emosi, itu punya faktor yang sangat besar. Makanya dampak dari psikologis, spiritual ini menjadi dampak yang sangat besar dalam proses perawatan luka. Bahkan di penelitian yang pernah saya baca di Thailand, itu pasien yang setelah perawatan luka dilakukan, misalnya setelah melakukan perawatan luka, mereka diberikan kesempatan sejenak untuk berdoa, kemudian diberikan waktu untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian untuk membayangkan dan dilakukan proses hipnosis untuk membayangkan bahwa jaringan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan hasilnya ini sangat signifikan. Ada perubahan yang sangat signifikan. Jadi tentunya seperti yang saya jelaskan di awal, proses penyembuhan, proses healing ini tidak hanya dilakukan dengan satu proses yaitu fisik saja, tapi pasti didukung oleh hal-hal yang lain seperti emosi atau psikologi tadi dan spiritual. Apalagi kedekatan kita sama Allah atau sama Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, ini juga menjadi pengaruh yang sangat besar untuk memberikan keyakinan kepada pasien. Demikian. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwasannya secara spiritual ya, dengan berdoa, dengan memberikan stimulus-stimulus terhadap psikologi kita, hal-hal yang positif yang diberikan oleh perawat, sehingga nantinya pola asuhan keperawatan kita juga dapat tersupport dengan baik, selain dengan teknik perawatan ataupun dressing-dressing yang diberikan. Begitu Pak Edi ya? Ya, betul. Oke. Dan selanjutnya Pak Edi, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini kalau saya lihat pertanyaan-pertanyaan ini memang sering terjadi di lapangan Pak Edi, di mana pasien-pasien yang ditangani sudah kita beri pendekatan psikologi, tapi ternyata ada faktor eksternal ya, seperti keluarga tidak menunjang ataupun tidak support terhadap beberapa faktor. Nah, ini memang hubungannya dengan social contact ya, dengan keluarga yang ada di rumah pasien tersebut. Nah, sehingga menyebabkan kondisi lukanya stagnan ya, terjadi delay dalam proses penyembuhannya. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan pasien? Karena kondisi luka yang
mungkin nantinya kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena luka tersebut stagnan, tapi di lain sisi karena ada faktor yang dari eksternal tadi, tidak ada support dari keluarga. Bagaimana Pak Edi untuk mengatasinya? Oke, baik Bu Retno tadi, terima kasih, pertanyaan sangat luar biasa dan ini sangat teknikal sekali. Dan saya sangat sepakat. Inilah yang kami sering hadapi, seperti saya katakan di awal, ada pasien yang memang mendapatkan dukungan dan support dari keluarga yang sangat besar, dan bahkan ada pasien yang memang tidak ada support. Kadang-kadang istri tinggal suami, kadang-kadang suami meninggalkan istri pada kondisi dia harus berjuang untuk mempertahankan kondisi fisiknya menjadi lebih baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bahkan ada kecenderungan pasien melakukan bunuh diri. Yang kami pernah lakukan adalah bagaimana kami bisa meyakinkan pasien atau memberikan semangat kepada pasien dari hal positif yang lain. Misalnya katakanlah pada saat dia datang ke klinik, kita memberikan pengalaman kepada pasien yang lain, ya. Kemudian karena kan ada peer group, kita juga menyiapkan ada peer group. Jadi dukungan peer group itu juga menjadi pendukung. Kami di Langsa atau di klinik itu ada peer group. Jadi pasien itu bisa melihat bagaimana perkembangan pasien A, bagaimana melihat, mereka juga bisa bertukar informasi tentang kondisi seperti itu. Jadi ini menjadi support system bagi mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Tapi memang saya yakin tidak mudah untuk mengubah itu. Tapi juga kita sebagai perawat, sebagai klinisi wound care, jangan pernah menyerah, itu aja, jangan pernah menyerah. Tidak mudah untuk mengubah, tetapi kita jangan menyerah. Karena dengan keseriusan kita, dengan continue kita melakukan pendekatan-pendekatan atau membangun hubungan saling percaya, saya yakin pasien juga akan pelan-pelan atau bertahap akan sehat. Jadi contoh dulu pernah kami lakukan dengan Ibu Widasari Prakoso, ada pasien yang memang mau bunuh diri, tapi perawatannya kita bilang ke pasien, Pak, untuk hari ini Bapak nggak usah lagi ke klinik, kami akan sambangi tempat Bapak, kami akan tunjuk. Itu banyak support yang sangat luar biasa, kepercayaan yang sangat luar biasa, sampai beliau betul-betul sembuh dan beliau juga mengungkapkan, dan ini kita juga punya testimoni dari pasien itu, ya alhamdulillah. Jadi demikian, banyak memang kalau kita di klinik itu banyak sekali cerita-cerita yang mungkin ini menjadi cara-cara kita untuk mengatasi persoalan pasien. Terima kasih. Baik Pak Edi, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang Pak Edi alami selama menjadi praktisi perawatan luka ya. Dari tahun berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? 2010. 2010 ya, sudah kurang lebih 11 tahun Pak ya. 11 tahun ya. Dan alhamdulillah ya, puji Tuhan di kesempatan kali ini dapat sharing bersama Pak Edi di sesi kali ini. Dan untuk selanjutnya ini dari operator, minta tolong ada yang minta open mic-nya. Apakah bisa difasilitasi? Ya, atas nama Zainal Abidin. Ada waktu 4 menit Pak Edi untuk sesi tanya jawab. Nah, dengan senang hati. Siap Pak. Atau ini kita bacakan dulu pertanyaan berikutnya sambil lalu nanti operator untuk memfasilitasi. Nah, ini Pak Edi, sebenarnya pertanyaan ini berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya ya, ya Pak. Jadi tadi ada berapa persen ya dukungan keluarga. Jadi mungkin kalau di estimasi ini dari Pak Edi, seberapa persen sih kebutuhan ataupun dukungan dari keluarga untuk mempengaruhi psikologi terhadap pasien. Baik, terima kasih Mas Saiful Muzazir. Kalau berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dukungan keluarga itu butuh sampai 60% untuk melakukan proses penyembuhan. Ya, jadi ini menjadi dukungan yang sangat besar. Jadi faktor yang paling besar adalah dukungan dari keluarga untuk healing juga. Nah, memang untuk pasien-pasien di tempat saya belum pernah melakukan survei, tetapi dari hasil kajian dan penelitian ini kita lihat bahwa dukungan keluarga itu butuh sampai 60% untuk proses healing yang dilakukan untuk proses pemulihan atau healing untuk proses di dalam tubuh kita sendiri. Demikian. Baik Pak Edi, terima kasih. Mungkin ada waktu 2 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan. Assalamualaikum. Wah, nih sudah bisa. Waalaikumsalam. Mohon maaf. Sebelumnya dengan siapa, dari mana?
Ya, saya Zainal Abidin dari Rumah Sakit Muhammadiyah, Kecamatan Kediri. Kediri. Pak Edi dari Kediri, Pak. Monggo silakan Ya, pertanyaannya. baik. Nurse. Silakan Pak Mas Zainal. Ya, maaf Pak, untuk yang tadian ya dari Bapak Hasim untuk pengendalian glukosa. Kan hampir nyambung sih untuk pertanyaannya. Kan selama aku perawatan home care untuk pasienku itu kebanyakan gulanya nggak terkontrol, tapi dari pihak dokter pun untuk obatnya dapatnya cuma oral, nggak ada insulin secara IV. Nah, kalau kita fokus ke gulanya yang standarnya 140, itu kan kebanyakan pasien untuk menjaga pola makan. Nah, kebanyakan kalau kita kasih edukasi untuk makan, malah menghindari makanan semuanya. Jadi pada akhirnya malah hipoglikemi. Nah, apa sebaiknya tetap kita tetap makannya terserah, obatnya tapi masuk dengan perkembangan luka yang lebih bagus. Itu gimana, Pak? Makasih. Langsung ya, Mas. Ya, Nurse Zainal dari Rumah Sakit Kediri. Iya. Senang sekali bisa mendapatkan pertanyaan yang sangat luar biasa. Kita yang pertama, kalau kondisi kenapa ketidakstabilan kadar gula darah itu atau selalu bervariasi atau tidak stabil. Tentunya ini kita seperti dari awal, kita coba asesmen dulu. Apa persoalannya? Apakah memang dosis yang diberikan tadi tidak tepat? Atau memang prekursor atau obat yang diberikan secara oral itu tidak mampu lagi mengaktifkan pankreas untuk menghasilkan insulin, sehingga dia butuh yang intravenous, butuh yang insulin. Jadi ini harus menjadi patokan dulu. Jangan kita harus berfokus kepada obat-obatnya. Tapi maksud saya obat oral bisa saja sudah tidak mampu lagi mempengaruhi pankreas, ya. Sehingga ini perlu multidisiplin intervensi, pendekatan ke tim dokter untuk memberikan obat dalam bentuk insulin. Nah, kalau memang nanti insulinnya juga berpengaruh, tidak menurunkan, karena saya juga punya pasien seperti tadi yang dikatakan, jadi sudah dapat insulin, bahkan sekali suntik 25 unit, 25 unit, juga kadar glukosanya juga nggak turun, ada juga. Nah, kembali lagi, gaji lagi psikologis. Bisa saja jadi psikologis, kemudian infeksi luka, atau dosis obat yang tidak diberikan ini menjadi satu hal yang mesti harus diperhatikan. Jadi intinya, Nurse Zainal, kalau saya sarankan, tolong kuatkan dulu asesmennya, kemudian coba rujuk dulu ke dokternya untuk mendapatkan mungkin treatment ataupun terapi dalam bentuk insulin. Dan edukasi tentunya harus tetap diberikan. Kita juga nggak boleh memberikan kesempatan kepada pasien untuk tidak menjaga kalori. Makan boleh apa saja. Jadi sekarang treatment terapi pada pasien penderita diabetes itu dikatakan boleh makan apa saja, tapi kalorinya yang harus dibatasi, ya, yang dibatasi. Kita juga nggak boleh harus makan sembarangan nanti karena takut tadi hiperglikemia. Nah, makanya saya pikir ini juga harus, tadi juga boleh nanti diskusi sama Nurse Hasim bahwa sudah ada protokol bagaimana untuk mencegah supaya tidak terjadi hipoglikemia. Jangan nanti kita ukur-ukur ini kayaknya akan hipoglikemia, coba pakai protokol. Jadi itu saran saya, Nurse Zainal. Iya, terima kasih Pak ya. Ya, baik, Nurse Zainal, sangat jelas ya penjelasan dari Pak Edi yang sudah disampaikan. Semoga nantinya dapat memberikan gambaran mengenai pasien-pasien yang sedang dirawat ya oleh Nurse Zainal. Baik Pak Terima Edi, kasih. Sama-sama Nurse Zainal. Pak Edi, sudah sampai di akhir sesi. Pak Edi, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah sharing bersama perawat-perawat yang sudah join di internasional webinar Amal Pediscare kali ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu Pak bersama AdWeCare, dan salam untuk rekan-rekan InWCC Aceh yang sangat luar biasa. Terima kasih. Merupakan panutan dan juga perlu dicontoh oleh anggota-anggota yang lain. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih Mas Bro. Sama-sama Pak. Sampai jumpa. Terima kasih semua teman-teman. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.